Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Pako BK. Kali ini saya akan melanjutkan untuk materi kelas 10 di semester 2 terkait dengan masalah psikologi remaja dan permasalahannya. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa, jangan bosan-bosan untuk share, like video saya. Semoga barokah, bermanfaat untuk Anda semua. Langsung saja, jangan kemana-mana. Saksikan terus Pako BK untuk tema psikologi remaja dan permasalahannya part 2. Baik, langsung saja sahabat Pako BK, untuk psikologi remaja dan permasalahannya di part 2 ini. Nah, selanjutnya yaitu mengenai perkembangan emosi dari remaja itu sendiri, di mana remaja mengalami puncak emosionalitasnya atau perkembangan emosi pada tingkat yang tinggi, tingkat yang paling tinggi. Perkembangan emosi remaja menunjukkan sifat yang sensitif. Jadi dia itu sangat sensitif, kemudian kadang emosinya itu bersifat negatif dan temperamental, mudah tersinggung, mudah marah, sedih, dan macam-macam. Sedangkan di remaja akhir itu emosinya sudah mulai bisa untuk dia kendalikan. Jadi remaja yang berkembang pada lingkungan yang kurang mendukung atau kurang kondusif, maka kematangan emosionalnya akan terganggu, sehingga bisa jadi pada saat dia mencapai masa usia remaja akhir itu emosinya masih belum bisa terkontrol. Akibatnya remaja tersebut masih saja agresif dan mudah lari dari kenyataan. Jadi peran orang tua, lingkungan, bapak ibu guru atau sekolah itu menentukan kondisi dari emosi remaja ini. Paling tidak kita bisa mengetahui bahwasanya usia remaja, usianya anak-anak ini mencari jati diri, lebih mudah emosi. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita sebagai orang yang lebih tahu atau lebih dewasa, itu kita bisa memberikan pengarahan secara dari hati ke hati. Jadi jangan sampai kita itu mengutarakan kalimat-kalimat yang tidak disukai oleh remaja itu. Ya, membandingkan, suka menyuruh. Nah, sering memarahi. Nah, itu salah satu sikap yang dipandang oleh remaja tidak baik, sehingga dia terkesan nggak menghiraukan. Nah, kita jangan memberikan cap bahwasanya anak yang beranjak dewasa atau dalam taraf remaja itu kita cap sebagai anak yang nakal. Nah, ini jangan sampai ya, penting sekali. Selanjutnya yaitu perkembangan moral. Remaja sudah mampu untuk berperilaku yang baik. Jadi berperilaku yang tidak mengejar kepuasan fisik saja, tetapi meningkat pada tatanan psikologis. Misalkan remaja ini memiliki rasa ingin dihargai, memiliki rasa ingin diterima, dan memiliki penilaian-penilaian yang positif maupun negatif terhadap orang lain. Jadi perkembangan moral pada saat remaja ini sudah mulai tampak.
Jadi itu tadi, tantangan jangan sampai kita memberikan cap negatif terhadap remaja. Nanti akan remaja menilai, oh kok aku dicap seperti ini sih. Nah, karena dia sudah memiliki perkembangan moral. Selanjutnya, perkembangan sosial. Remaja yang memiliki perkembangan di taraf sosial ini mampu memahami orang lain, dan dia bisa menjalin sebuah persahabatan, pertemanan. Remaja lebih memilih atau memiliki sifat yang kualitas psikologisnya relatif sama dengan dirinya. Jadi yang sealiran. Jadi kalau dia istilahnya ada sesuatu, dia itu dekat ya, remaja itu dekat dengan orang yang sepaham dengan yang dia inginkan. Nah ini loh, kadang orang tua, bapak ibu guru dan yang lainnya kurang memperhatikan ini, sehingga pada saat kita akan mendekati si remaja ini kita kesulitan karena kita tidak bisa menyetarakan apa yang diinginkan oleh remaja. Kalau kita bisa menyetarakan, insya Allah kita bisa ngaturnya itu gampang, memberikan nasihat, kita memberikan arahan itu mudah diterima oleh remaja itu tadi. Kemudian perkembangan sikap yang cukup rawan pada remaja adalah sikap conformity, yaitu kecenderungan untuk menyerah dan mengikuti bagaimana teman sebayanya berbuat. Jadi kebanyakan remaja itu kalau memiliki sifat conformity ini, itu dia akan ikut temannya. Kalau temannya kemana dia ikut. Temannya bolos karena dia kurang terbentuknya lingkungan yang kurang kondusif, dia ikut. Temannya tindih, dia ikut. Hal-hal yang negatif remaja itu mudah sekali mengikutinya. Maka dari itu kita sebagai orang tua, utamanya orang tua ini, ciptakan suasana yang membuat remaja itu sudah nyaman di rumah. Bagaimana suasananya itu? Tidak lebih dari komunikasi yang komunikasinya itu bisa diterima oleh remaja. Nah, cirinya remaja menerima apa yang kita komunikasikan dan nyaman, itu pada saat kita komunikasikan, remaja itu tidak merasa tertekan. Dia mungkin enjoy, misalnya kan dia enjoy, dia lebih kerasan di rumah daripada di luar, dan dia lebih bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Dan itu berarti kita sebagai orang tua memiliki keberhasilan untuk bisa mengatur, menguasai si remaja ini. Jadi sekali lagi, pada remaja, kalau ada anaknya melok rono, lebih mengutamakan teman, lebih mengutamakan sahabatnya, itu memang pada masanya. Jadi bagaimana kalau ada anaknya yang seperti itu? Kenapa tidak kita sebagai orang tua, kita menjadi sahabatnya, kita mengetahui hal-hal yang dia sukai, kita mendukung, mensupport, kita berkomunikasi selayaknya kita menjadi sahabatnya. Nah, dengan demikian anak akan merasa nyaman dengan Anda. Selanjutnya yaitu masuk pada perkembangan kepribadian. Nah,
perkembangan pada kepribadian, di mana isu sentral pada remaja adalah masa berkembangnya identitas diri atau jati diri yang bakal menjadi dasar bagi masa pada saat dia beranjak dewasa. Remaja mulai sibuk dan heboh dengan masalah siapakah saya atau who am I. Terkait dengan tersebut, remaja menjadi risau mencari idola-idola dalam hidupnya yang menjadikan tokoh panutan dan sebuah kebanggaan. Jadi kalau ada anaknya kemudian potongannya ganti seperti potongan artis, gayanya berbeda pada saat dia SD, ya karena dia sedang mencari tokoh atau sosok yang akan dia ikuti. Nah, ini yang perlu kita jadikan pahami terhadap apa yang sedang menjadi perkembangan anak kita atau si remaja ini. Jadi paling tidak kita sebagai orang tua, bagaimana caranya anak itu dibiasakan untuk diarahkan agar dia melihat sebuah sosok atau contoh yang baik dengan cara diikutkan kegiatan-kegiatan yang positif. Ya, kalau kita dari kecil kita ikutkan kegiatan positif, ya kemudian dia akan memiliki sebuah contoh sosok yang sesuai dengan apa yang dia lakukan. Gitu. Misalkan sering ikut banjari, sering ikut pengajian, keluar bersama dengan para istilahnya pengajian di luar, ya sholawatan atau kegiatan positif olahraga, ya kegiatan positif, dia akan melihat sosok yang akan dia panut itu nanti siapa. Tapi kalau remaja tidak menemukan, dia tidak ada kegiatan apa-apa, jadi dia akan mencari sendiri. Pada saat dia akan mencari sendiri, inilah nanti orang tua akan berpikir, loh anakku kok berubah ya, anakku kok jadi seperti ini, anakku kok nakal. Nah, ini yang perlu orang tua harus pahami. Jadi tidak sepenuhnya kesalahan 100% ada pada anak kita. Fase remaja yaitu memiliki tugas perkembangan. Yang pertama, menerima keadaan fisik dengan segala kualitasnya. Yang kedua, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan figur yang mempunyai Yang kedua yaitu mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan figur yang mempunyai otoritas, di mana remaja memiliki sudah menyerap apa yang diajarkan oleh orang tuanya, apa yang dia pelajari dari orang tuanya, dan figur. Nah, figur ini berarti remaja, kalau figurnya yang dia dapatkan ini figur yang positif, dia akan positif. Kalau figur yang dia pilih, yang dia anut adalah figur yang negatif, nah hati-hati. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan berkomunikasi antar pribadi dan belajar bergaul dengan orang lain. Secara kepribadian, remaja akan belajar untuk bergaul, berteman dengan orang lain. Yang keempat, menemukan manusia model atau tokoh yang akan dijadikan identitas dirinya. Jadi dia akan mencari sebuah tokoh yang akan dijadikan identitas. Dia akan meniru. Tidak tahu meniru potongan rambut, tidak tahu meniru gaya, tidak tahu meniru apanya. Kemudian yang kelima, menerima dirinya sendiri dan yakin atas kemampuannya. Nah, ini kalau misalkan remaja tersebut dalam hal ini memiliki dia hidup pada lingkungan yang mendukung, yang kondusif, maka dia akan bisa untuk menerima dirinya sendiri berikut dengan kemampuan yang dia miliki. Yang keenam, memperkuat kontrol diri dengan landasan nilai-nilai moral, prinsip-prinsip dan filsafat hidup. Kemudian yang ketujuh, meninggalkan sifat kekanak-kanakan.
Jadi secara pribadi remaja itu kalau misalkan dia ajak permainan yang ada unsur kekanak-kanakan, dia akan merasa malu karena dia sudah meninggalkan itu. Tapi pada dasarnya dia itu senang sebenarnya. Itu loh. Nah, kemudian remaja dan permasalahannya. Karakteristik remaja yang sedang berproses untuk mencari identitas diri ini juga sering menimbulkan masalah pada diri remaja itu sendiri. Di mana permasalahan-permasalahan itu yang pertama, kecanggungan dalam pergaulan dan kekakuan dalam gerakan. Masalah yang kedua, tidak stabilnya emosi. Jadi remaja itu ada masalah sendiri sebenarnya kalau dia canggung ya. Pada saat dia mau berteman atau berkumpul pada suatu komunitas, biasanya dia itu kaku, canggung untuk memulai sebuah obrolan. Yang ketiga, adanya perasaan kosong akibat perombakan pandangan dan petunjuk hidup. Jadi perasaan kosong itu gimana ya? Dia seakan-akan tidak ada pemikiran untuk ke depan. Gitu loh. Adanya yang keempat, adanya sikap menentang dan menantang orang tua. Nah, ini permasalahan pada remaja. Dan itu ada dorongan karena dia itu tadi sensitif. Yang kelima, pertentangan di dalam dirinya sering menjadi pangkal penyebab pertentangan dengan orang tua. Jadi pertentangan di dalam dirinya itu sering menjadi penyebab. Jadi kadangkala kalau orang tua sering menyalahkan si remaja, sering melakukan atau menyuruh, tapi kurang memberikan tauladan. Nah, kurang memberikan tauladan sehingga remaja menilai orang tuanya itu juga apa istilahnya kurang kan bertentangan dengan dirinya, akhirnya dia melawan seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita itu bisa menjadi menjadi sahabat meskipun dia adalah anak kita. Jadi nanti kalau sudah menjadi sahabat kan enak. Kalau pas mau ngobrol, ya kan, ngobrol itu gampang, komunikasinya baik, gitu loh. Kita ajak kerjasama bareng-bareng. Kalau misalkan waktunya bersih-bersih rumah, kita buat hari Minggu tanggal sekian ya, dalam satu rumah kita kerjasama ya, bapak, ibu, adik, kakak, kita kerjasama di hari bersih-bersih rumah. Nah, di situ kan berarti ada kesepakatan kan. Jadi kalau anak atau si remaja itu tadi dia akan memplanning dan orang tuanya memberikan tauladan gitu loh, sehingga tidak hanya menyuruh. Nah, itu yang paling penting. Nah, kemudian kegelisahan karena banyak hal diinginkan tetapi remaja tidak sanggup memenuhi semuanya. Keinginannya itu banyak banget, tapi dia tidak bisa memenuhinya. Yang ketujuh, senang bereksperimentasi, suka mencoba-coba. Nah, ini loh, harus kalau bisa yang mengenalkan hal-hal yang baru ini orang tuanya, agar orang tuanya itu bisa mengontrol ngontrolnya itu dari awal. Karena kalau dia mencari di luar, sedangkan komunikasi dengan si remaja itu tidak ada sama sekali atau kurang, maka kita akan tahu-tahu anaknya, loh anakku kok sekarang seperti ini, loh anakku seperti ini. Nah, padahal komunikasi yang baik itu berarti ada tanggapan dari si remaja dan si remaja itu merasa nyaman. Itu loh. Bukannya kita terus ngomong nanti terkesan dianggap apa? Cerewet. Justru yang harus lebih banyak ngomong itu si remaja. Jadi kita bagaimana caranya memancing agar dia itu nyaman dengan kita sebagai orang tua. Seperti itu. Kemudian mempunyai banyak fantasi, khayalan dan bualan. Itu permasalahan dari dirinya remaja. Yang ke-10,
yang selanjutnya ya, kecenderungan membentuk kelompok dan kecenderungan berkegiatan kelompok sebagai remaja mampu mengatasi transisi ini dengan baik. Namun beberapa remaja bisa jadi mengalami penurunan pada kondisi psikis, fisiologis, dan sosial. Beberapa permasalahan remaja yang sering muncul biasanya banyak berhubungan dengan karakteristik yang ada pada diri remaja. Remaja itu suka berkelompok. Jadi kalau mau berangkat sekolah biasanya bareng sama teman-temannya. Ya enggak? Terus dia itu kalau misalkan ada temannya tidak punya sepeda, dia akan menawarkan diri untuk bareng, membarengi seperti itu. Ya itu memang apa ya? Ciri perkembangan. Nah, tetaplah kita sebagai orang tua, pokoknya jangan sampai menyalahkan, memarahi di depan temannya. Kita harus bisa menghargai perkembangan yang sedang dialami oleh anak-anak Anda semua. Gitu loh. Syukur-syukur remaja denger ya. Oh iya ya, nanti seperti itu. Nah, permasalahan fisik dan kesehatan. Permasalahan akibat perubahan fisik banyak dirasakan oleh remaja awal ketika mengalami pubertas ya. Mereka juga sering membandingkan fisiknya dengan fisik orang lain ataupun idola-idola. Kaitannya dengan ketidakpuasan akan diri. Kemudian kalau misalkan itu tidak terkontrol maka bisa menjadi depresi dan tidak percaya diri. Nah, dalam masalah kesehatan tidak banyak remaja yang mengalami sakit kronis. Problem yang banyak terjadi adalah kurang tidur, gangguan makan maupun penggunaan obat-obatan terlarang. Beberapa kecelakaan bahkan kematian pada remaja penyebab terbesar adalah karakteristik mereka yang suka bereksperimentasi dan bereksplorasi. Ini sekali lagi ya, karena remaja itu karakteristiknya suka bereksperimen dan bereksplor, suka mencoba, suka ingin tahu. Baik, demikianlah informasi yang sudah saya berikan tadi mengenai psikologi remaja dan permasalahannya. Jadi hanya part 1 dan part 2 aja ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung kalian ketik di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Share ke teman-teman kalian. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam Pak BK.